Berawal pada sebuah Apollo 11 yang mengangkut beberapa penumpang dengan tujuan mereka yang berbeda-beda, salah satunya adalah seorang pembunuh bayaran yang menyamar menjadi anggota kepolisian tengah mengawal satu kriminal kelas kakap dengan dalih akan membawanya ke penjara khusus. Namun, di tengah perjalanan tiba-tiba saja Apollo yang mereka tumpangi dapat hantaman dari mikrometeoroid yang membuat lambung Apollo 11 terkena mah dan mengalami kerusakan yang sangat parah sehingga Apollo tersebut keluar dari jalur diperburuk dengan tewasnya sang kapten sehingga perwira Apollo bernama Owen dan sang pilot bernama Fry mereka berdua harus bekerja ekstra dan berpikir keras untuk mengatasi masalah ini. Membuang beberapa bagian Apollo menjadi keputusan si Fry untuk mengurangi beban. Namun saat si Fry akan membuang bagian penumpang, dilarang si perwira dengan dalih keselamatan para penumpang adalah prioritas perusahaan dan kitalah yang bertanggung jawab atas semua itu. Kondisi pesawat yang semakin rusak dan demi keselamatannya membuat si Fry nekat akan membuang bagian penumpang dikarenakan sistem pintu udara belum terkunci. Si Fry tidak bisa membuang bagian itu, alhasil Apollo 11 mereka harus mendarat di planet antah berantah. Berhasil melakukan pendaratan, tapi sebagian besar penumpang harus tewas termasuk si perwira Owen yang tercucuk di bagian dada samping jantungnya. Ternyata ada beberapa orang muslim juga, gengs, di bagian penumpang yang berhasil selamat. Hendak melakukan sembahyang sholat zuhur, mereka terdiri dari Abu Imam Al-Walid, kita sebut saja Pak Abu, dan 3 jemaahnya Sulaiman, Hasan, dan Ali. Di sisi lainnya, beberapa penumpang yang berhasil selamat mereka adalah John, si polisi gadungan, Saza, seorang pemukim yang melakukan perjalanan melintasi alam semesta untuk mencari rumah baru bersama rekannya Zik, Paris, si penjual barang antik, Jack yang menyamar menjadi lelaki supaya terlihat seperti sang idola yaitu Riddick, dan inilah jentulnya sang kriminal kelas kakap yaitu Richard B. Riddick. Kaburnya si Riddick dapat diketahui oleh si John dengan menemukan penyumbat mulutnya yang sudah gular-goler, sementara Pak Abu dan para jemaahnya ditemani si Fry akan mencari sumber air karena mereka tidak mau minum air yang memiliki kandungan alkohol. Tapi sebelum mereka pergi, si Paris melihat sesuatu dan mau kalian semua juga melihatnya. 3 suns. Walah yang 2 matahari normal dan 1 matahari biru yang dijadikan petunjuk oleh Pak Abu sebagai letak sumber air, sedangkan 2 matahari normal yang mengarah ke matahari biru jadi isyarat buat si John untuk menemukan si Riddick. Mereka berenam pun pergi bersama-sama dengan tujuan yang berbeda. Sampai sejauh ini si John belum menemukan tanda-tanda keberadaan si Riddick. Yang dia temukan hanyalah pepohonan kering, dan ketika dilihat, communal graveyard perhaps, like the elephants of Earth. ternyata itu adalah lautan rorongkong raksasa. Yang jadi pertanyaan buat mereka, siapa yang bisa membunuh makhluk sebesar ini dalam jumlah yang tidak sedikit? Si John sedikit pun tidak mengendorkan kewaspadaannya terhadap si Riddick karena hanya dia saja yang sangat mengenal bagaimana brutalnya dia. Si Riddicknya sendiri sedang nyangkoyod sambil memperhatikan mereka. Sementara di Apollo, mereka juga membagi tugas, salah satunya adalah si Zik yang akan menguburkan jenazah yang telah almarhum. Kembali ke mereka berenam yang terus berjalan untuk mencari air, malah menemukan sebuah pertambangan. Namun sepertinya sudah lama terbengkalai dan tidak menemukan ada satu orang pun di sana. Syukur alhamdulillahnya di tambang ini terdapat sumber air. Sementara si Fry yang masuk ke salah satu ruangan namun tidak menemukan adanya lampu, hanya alat astronomi yang dijalankan menggunakan tenaga surya. Dan kenapa tidak ada lampu di sini itu karena tidak ada kegelapan alias malam hari. Secercah harapan pun muncul tatkala si Fry menemukan pesawat darurat, sedangkan si Zik yang sedang menggali kuburan tadi justru malah jadi petaka buatnya. Tatkala rasa penasaran yang sudah menjadi kewajibannya dengan sebuah lubang di dalam lubang yang ia temukan.
Sempat melakukan perlawanan dengan bedil di tangannya dan terdengar juga oleh rekannya yang lain. Namun apalah daya, si Zik harus mendapat bayaran terendah keempat sekaligus korban pertama dari makhluk yang belum diketahui itu. Di saat itu pula ternyata si Riddick menyaksikan secara langsung yang membuatnya jadi tersangka. Dia pun langsung diburu dan harus tertangkap oleh si John dengan ringkasan pepentung di tangannya. Ternyata kenapa si Riddick selalu memakai kacamata hitam itu karena dia punya mata yang unik. Setiap objek yang dilihatnya pasti memantulkan sebuah cahaya. Singkat waktu, si Riddick yang sudah ditahan ditemui si Fry untuk menanyakan perihal suara aneh yang sempat diceritakannya pada si John. Jadi gini Neng Gelis, seseorang takut padaku adalah hal wajar dan itu adalah sebuah pujian bagiku. Namun saat ini, di tempat ini bukan aku yang harus kalian khawatirkan. Si Fry malah penasaran dengan mata si Riddick dan mau melihatnya lebih jelas lagi. Si Jack yang ngintip pun bertanya bagaimana si Riddick bisa mendapatkan mata seperti itu. Yang perlu kau lakukan adalah membunuh beberapa orang sampai kau dimasukkan ke penjara yang membuatmu tidak akan pernah bisa melihat matahari lagi. Setelah itu carilah seorang dokter untuk mengoperasi matamu dengan bayaran yang tidak murah juga tidak ada diskon. Si Fry yang merasa percakapan mereka berdua tidak berfaedah nyuruh si Jack untuk pergi keluar. Lalu apa yang mau kamu tanyakan lagi Neng? Apakah aku pernah membunuh? Ya sering. Apa aku yang membunuh si Zack? No. Namun si Fry tidak percaya karena jasad si Zack yang tidak ada di dalam lubang. Lantas si Keneng Fry pun akan membuktikan perkataan si Riddick dengan masuk ke lubang lebih dalam lagi yang ternyata bagian terdalam dari lubang kecil itu merupakan sebuah sarang atau tempat persembunyian makhluk yang membunuh si Zik. Si Fry pun akhirnya menemukan jasad si Zik yang hanya tinggal menyisakan cekernya saja. Jumlah mereka juga ternyata tidak satu melainkan ada beberapa. Dirasa tempat ini memang sangat berbahaya, kembali ke jalan masuk tadi juga sangat tidak memungkinkan. Si Keneng pun memutuskan akan keluar menggunakan jalur atas. Namun tali pengaman yang dikenakannya justru malah jadi petaka, membuat si Keneng teka ditu teka dia alias tertahan di tengah-tengah lubang yang mirip dengan cerobong asap. Untungnya suara help si Fry terdengar si Jack dan bisa terselamatkan. Si John yang kini tahu ada makhluk berbahaya sedang mengintai menemui si Riddick untuk membuat sebuah kesepakatan tidak akan menahan dan memburunya lagi. Si John juga bisa memalsukan kematian si Riddick supaya bisa hidup tentram tanpa diburu lagi dengan catatan mau bekerja sama untuk mencari jalan keluar dari planet ini. Mereka membawa barang-barang yang sekiranya akan berguna saja. Salah satunya adalah batu baterai Apollo yang akan dipasang ke pesawat darurat yang mereka temukan. There's nothing we can't repair as long as the electrical adapts. Satu baterai itu ternyata hanya cukup untuk pengecekan sistem pesawat saja, sedangkan untuk menerbangkannya kita butuh 4 batu baterai lagi. Membawa satu batu baterai saja sampai ting bebergeh karena saking beratnya, tapi itu akan dibuat mudah oleh si Saza. Dia akan mencoba memperbaiki mobil tua yang terparkir di belakang. Sedangkan si Riddick yang akan ngecek kontainer diikuti oleh si Jack dan si Ali. Mereka berdua bermaksud akan ikut-ikutan sok keren seperti si Riddick dengan si Ali yang masuk ke kontainer lewat celah di samping. Tapi si Riddick tidak jadi masuk karena dapat panggilan dari si John kalau kita akan segera menggelar kongres dadakan. Si Jack yang ketahuan juga diajak si Riddick untuk ikut tanpa memberitahu atau ngajak si Ali terlebih dahulu. Kongres pun dimulai dengan pertanyaan si Fry, kenapa orang-orang di sini meninggalkan pesawat mereka begitu saja? Beberapa pendapat pun dilontarkan, ada yang bilang karena mereka kecipirit, makanya buru-buru meninggalkan pesawat dengan meninggalkan banyak barang-barang. Ada juga yang berpendapat kalau tempat ini layaknya sebuah kontrakan. Mereka diusir tanpa sempat packing karena sudah nunggak selama 3 bulan. Lain dengan si Riddick yang berasumsi kalau mereka bukan kecipirit atau diusir, melainkan mereka semua bernasib sama dengan si Zik. Hal itu dibuktikan oleh si Ali yang menghilang meski sudah dicari kemana-mana oleh Pak Abu.
Wah, ternyata jumlah makhluk itu sangat banyak dan ada di mana-mana. Mereka yang ngecek ke dalam kontainer, Pak Abu yang melihat pintu bergerak-gerak pun lantas membukanya. Selagi Pak Abu menguburkan jasad si Ali, yang lain bermaksud akan mengamankan tempat ini lalu pergi, tapi si Prai menemukan sebuah sampel yang diberi tanggal dengan sampel terakhir tepat bulan ini pada 22 tahun yang lalu. Lantas si Prai pun teringat dengan alat astronomi yang menggambarkan kalau di planet ini tidak ada malam hari, dan faktanya itu memang benar, tapi siklus gerhana matahari yang terjadi setiap 22 tahun sekali akan terjadi lagi saat ini juga. You're not afraid of the dark, are you? Dikarenakan tidak punya banyak waktu, si Prai pun akan segera mengoptimalkan pesawat. Tapi sebelum itu ada hal yang mau dibicarakan si John, yaitu menghasut si Prai dengan menceritakan kalau si Riddick bisa mengendalikan pesawat karena dia waktu itu pernah melarikan diri dengan membajak pesawat pengangkut napi. Pikiran si Prai di sini masih jernih karena si Riddick mungkin bisa membantu untuk mengoperasikan pesawat. Namun si John berkata tidak sesimpel itu, dia bisa saja pergi sendiri dengan membunuh kita semua, mengutarakan rencananya akan memanfaatkan si Riddick untuk kepentingan pesawat supaya bisa terbang. Setelah itu kita akan tinggalkan dia di sini sendirian. Namun nampaknya hal itu diketahui si Riddick yang sedang tidak berada jauh dari sana. Setelah si John pergi, si Riddick masuk secara diam-diam ke dalam pesawat. Dia nyapa si Fry dengan sindiran sepertinya kita kekurangan batu baterai dan langsung berbicara ke intinya. Apakah kau benar-benar percaya, Keneng, kalau si John adalah orang baik dan ramah? Oke, fine, dia memang tidak membunuh saya, asalkan kamu tahu nilaiku 2 kali lipat lebih besar kalau aku hidup. Intinya si Riddick memberitahu si Fry kalau si John bukan seorang polisi ya gengs, melainkan pembunuh bayaran. Pernahkah kau memperhatikan si John yang selalu ngedek-dek, dan pernahkah kau menanyakan kenapa temanmu harus menjerit penuh kesakitan sebelum dia meninggoy? Lantas si Prai pun langsung menemui si John untuk membuktikan semua itu. Dan benar saja, selain si John pecandu kucubung, dia jugalah yang telah membuat si Owen meninggoy. Namun keburu ada jemaah Pak Abu yang melapor supaya si Prai melihat apa yang telah terjadi di luar. What do my eyes see? If we need anything from the crash ship, I suggest we kick on. Detik-detik fenomena alam 22 tahunan akan segera terjadi. Mereka pun dibuat riweuh untuk mempersiapkan penerbangan pesawat. Salah satunya mengambil 4 buah batu baterai dengan bobot yang lumayan berat karena mobil yang mereka gunakan ini memakai tenaga surya bukan dengan bahan bakar premium. Namun sayang 1000 sayang, waktu mereka tidak sempat karena matahari mulai tertutup dan hari pun gelap gulita. How many are there? Bagaikan kalong wewe Panjalu, seketika mereka bertebaran tatkala hari mulai gelap. Tapi seharusnya sudah bisa diasumsikan ya gengs, kalau makhluk-makhluk itu suka dengan tempat gelap, tepatnya takut dengan cahaya. Tapi sampai saat ini mereka masih belum menyadari itu. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah kembali ke Apollo untuk berlindung.
Sayangnya, si Saza harus jadi korban berikutnya karena dia tidak sabaran untuk menunggu momen seperti yang dilakukan si Riddick, dan semakin gelap, makhluk itu semakin menunjukkan eksistensinya dengan terus bermunculan. Si Kalong juga mulai bisa merasakan keberadaan mereka, dan beberapa sepertinya berhasil masuk lewat celah-celah kerusakan lambung Apollo. Mata si Riddick lah yang menjadi harapan satu-satunya buat mereka untuk mengetahui keadaan sekitar. Tapi Mang Hasan malah sembrono tidak tetap bersama dengan yang lain. Si Riddick hanya bisa memperingati Mang Hasan supaya tidak bergerak apalagi lari. Bagaikan lampu jauh kendaraan ketika malam hari, si Kalong pun langsung tiwas bak seperti ayam bakar. Kejadian itu akhirnya membuka mata mereka kalau si makhluk takut dengan cahaya dan hanya bisa mendoakan Mang Hasan yang telah menghilang. Kongres dadakan pun kembali digelar supaya tetap menjalankan rencana awal, yaitu membawa 4 batu baterai ke pesawat. Yang kita perlukan adalah cahaya sebanyak-banyaknya supaya bisa melindungi kita saat di perjalanan. Beberapa di antara mereka menolak rencana si Fry, termasuk si John yang menyarankan untuk menunggu matahari kembali bersinar. Yang kapan itu akan terjadi belum mereka ketahui. Si Fry hanya bisa meyakinkan yang tidak setuju dengan kemampuan mata si Riddick kalau dia yakin si Riddick bisa membawa kita ke sana dalam gelapnya malam. Setelah mendapat pencahayaan yang cukup, si Riddick mengingatkan supaya memeriksa diri kalian karena si Kalong Wewe ini sekarang sangat peka terhadap darah kita. Si Riddick juga akan memimpin perjalanan 10 langkah di depan dari kalian. Belum juga berjalan 10 meter, si Jack malah berulah dengan lebih mementingkan satu flare yang terjatuh, membuat si Jack sedikit jauh dari cahaya dan hampir jadi korban berikutnya. Hal itu juga menimbulkan kepanikan buat si Paris yang merondang bermaksud akan mencari tempat aman tanpa ia sadari dirinya telah mengacaukan sistem per-PLN-an mereka. Are you alright? Kini mereka hanya memiliki penerangan dari peler dan elasan saja, yang ternyata mereka hanya berputar-putar saja di sana. Lantas mereka pun bertanya apa maksud dari semua ini. Si Riddick melakukan ini itu karena ngarai di depan, Kalong Wewe-nya lebih banyak, sengaja berputar sambil mikir bagaimana caranya bisa lolos dengan membawa satu gadis yang berdarah. Bijak si Riddick mah nu bagong nama si John ya, karena selalu membagongkan. Tapi padahal si Prey tidak terluka ya gengs. Namun ternyata bukan dia yang dimaksud si Riddick, melainkan cewewe jalurnya, yaitu si Jack yang sedang main. Si Kalong Wewe telah mencium bau darahnya dari semenjak kita berangkat. Sebagai sesama cewewe, si Prey sangat mengerti dan memutuskan akan kembali ke Apollo karena kemungkinan kita selamat sangat tipis. Ditentang si John yang kekeh tetap akan melanjutkan perjalanan dan akan memimpin rombongan ini. Namun bukan semata-mata akan memimpin, melainkan dia memberikan sebuah penawaran pada si Riddick untuk mengumpankan si Jack supaya bisa dengan mudah melintasi ngarai. I'm just wondering if we don't need a bigger piece of bait. Just a little more space between us and that. Leave this side, let's move!
Raos. Kini tinggal tersisa 6 orang lagi. Si Riddick akan melanjutkan perjalanan karena dengan kembali ke Apollo juga tidak ada jaminan keselamatan. Seraya mempelajari tingkah laku si Kalong Wewe setelah tadi melihat detik-detik si John akan dilahap dan menemukan satu kelemahan yaitu titik buta penglihatan si Kalong. Setelah itu mereka segera bergegas melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya tiba juga di sebuah ngarai yang si Riddick maksud tadi. Bukan tanpa hambatan, selain Kang Sulaiman yang terluka kakinya ulah si Kalong tadi, kini giliran si Jack yang akan diterkam si Kalong. Tapi untungnya si Riddick dengan sigap nolong si Jack dan berhasil membunuh Kalong tersebut. Tidak sampai di situ, tiba-tiba saja air celak-celik-celuk dari atas pertanda hujan lebat akan segera turun yang bisa memadamkan penerangan mereka yang tersisa, ditambah tumbangnya Kang Sulaiman yang secara tiba-tiba ditarik si Kalong. Tidak ada pilihan lain, si Riddick nyuruh mereka untuk bersembunyi, sedangkan dianya sendiri akan pergi ke pesawat sendirian untuk mengantarkan batu baterai terlebih dahulu ke sana. Singkat waktu, si Riddick pun sampai tanpa ada hambatan, sedangkan mereka yang sedang ngumpet tiba-tiba saja muncul keajaiban dengan datangnya cika-cika alias kunang-kunang yang mereka kumpulkan dalam botol untuk dijadikan penerangan. Dikarenakan baru terkumpul satu botol, maka dari itu si Prey terlebih dulu yang akan pergi, sedangkan si Riddick yang berhasil menyalakan pesawat, entah apa yang ada di pikirannya, nampaknya dia akan pergi sendiri dari planet ini. Namun keburu datang si Fry dan sebagai hadiah atas survive tinggi si Fry yang sangat mengagumkan, si Riddick menghadiahi tumpangan dan akan segera pergi dari sini. Bagoy teh, tapi si Fry sudah berjanji akan kembali menjemput mereka dengan membawa cahaya yang lebih banyak. Sempat terbujuk si Riddick untuk meninggalkan mereka, tapi si Fry teringat dengan dosanya yang waktu itu akan melepaskan kabin penumpang, seraya akan menebus dosanya dan rela mati demi mereka. How interesting. Naluri kemanusiaan si Riddick yang sejatinya kriminal kelas kakap ternyata masih ada. Mereka berdua kembali untuk menjemput, namun dikarenakan si Jack sedang emen, Kalong Wewe yang tadinya tidak ada pun seketika ngucung hul di hadapan mereka. Dengan kebaikan dan ketulusan hatinya, si Riddick nyuruh yang lain supaya pergi duluan. Dia sendiri akan nyusul setelah membereskan Kalong Wewe yang menghadangnya. Ternyata benar dugaan si Riddick akan titik buta si Kalong, namun dikarenakan jumlahnya tidak hanya satu, Kalong yang lain bisa dengan jelas melihat si Riddick. Sementara di pesawat, mereka yang sedang nunggu sempat akan meninggalkan si Riddick, tapi teriakan si Riddick membuat si Prey penasaran dan akan mencoba untuk menolongnya. Tapi naluri kebangsatan si Riddick pun kembali bergejolak, sengaja melukai si Prey untuk dijadikan umpan supaya dirinya bisa selamat. Singkat waktu, mereka bertiga sudah di pesawat dan akan segera OTW. Namun si Riddick malah mematikan lagi mesinnya. Sengaja dia lakukan supaya si Kalong Wewe berkerumun di pesawat untuk mengucapkan selamat tinggal. Kirain teh merasa berdosa pada si Prey. Koploy. Say goodnight. Si Jack pun bertanya setelah ini pasti ada banyak pemburu yang akan mendatanginya untuk menanyakan keberadaan si Riddick, dan yang perlu kalian katakan, Richard B. Riddick telah meninggoy di suatu tempat di planet itu.
Tamat, apakah si Riddick akan benar-benar hidup aman dan tentram? Film ini mendapat rating yang lumayan di IMDb, yaitu 7,1 dari 200.000 lebih user. Celah, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa di like ya gengs. Yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya. Bye-bye.